ya biar ada. Jadi kalau kita ngomong mengenai manajemen internasional, itu adalah related dengan konsep dan teknik manajemen yang diadaptasi di bagian politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan culture. Sesederhana itu aja. Kemudian untuk siapa ini diadaptasi? Untuk siapa ini diajarkan teknik manajemennya? Untuk multinational company. Jadi kalau Anda misalnya mau tahu ya apa yang dilakukan oleh multinational company, ini Anda harus belajar mengenai international management. Oke? Nah, lalu kita pengen kepo ini beberapa perusahaan yang besar di dunia yang nilai asetnya ini besar gara-gara apa? Besar gara-gara dia melakukan globalisasi, ya. Jadi dia punya di beberapa negara. Nah, jadi kalau Anda dengar yang namanya GE, ya, itu salah satu perusahaan yang sangat-sangat digemari oleh aplikan-aplikan untuk masuk di sana karena dia ada di across country. Nah, sisanya itu ada Ford Motor, kemudian ada Toyota, kemudian ada Shell Group dan lain-lain. Oke, kemudian kita lihat nih yang perusahaan-perusahaan kayak Hyundai, ya Hyundai ini di sini masuk peringkat 6 untuk country yang berkembang. Kalau tadi ini adalah untuk country-country yang sudah maju di Amerika dan di Eropa, yang ini adalah untuk developing country. Jadi kalau kita lihat Samsung di sini, ya ini termasuk yang asetnya sangat tinggi, gitu ya. Kemudian ada Tata Steel, kemudian ada Singtel, ya Singapore Telecom. Nah, kenapa mereka begitu besar? Karena mereka melakukan globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Apakah karena Anda rajin jalan-jalan ke luar negeri terus dibilang globalisasi? Atau karena Anda punya teman di berbagai negara terus namanya globalisasi? Nah, globalisasi itu adalah integrasi PESTC. Jadi ada keterkaitan, integrasi itu keterkaitan ya, antara sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Di masing-masing negara, di mana perusahaan itu berada. Sampai di sini paham? Halo, ada yang mau jawab sampai di sini paham atau enggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, lalu gimana caranya supaya globalisasi itu cepat? Kalau Anda lihat misalnya ada Olimpiade, itu salah satu yang mempercepat globalisasi nggak? Iya. Kalau misalnya ada pandemi, itu mempercepat globalisasi nggak? Saya mau tanya nih, komennya di sini. Apakah pandemi itu mempercepat terjadinya globalisasi? Siapa yang mau jawab? Apapun yang jawab salah atau benar, saya kasih 3 di UTS-nya. Ayo. Tidak mempercepat itu, Bu. Globalisasi, karena pandemi sendiri juga memperhambat kegiatan internasional seperti perjalanan bisnis orang juga terhambat, Bu. Juga sama. Kalau dari sisi tergantung point of view-nya sih, Bu. Kalau dari sisi barang dan pengiriman barang itu mungkin tetap jalan. Namun kalau untuk dari sisi orang itu mungkin agak dipersulit, Bu. Tapi kalau misalkan dari sisi teknologi, kalau sisi teknologi itu berkembang pesat, Bu, karena makin banyak orang yang online, jadi makin banyak pertukaran terjadi di dunia maya. Itu, Bu, dari saya, Bu. Oke. Jawabannya kurang tepat, tapi tetap saya kasih 3 karena berani. Thank you ya Barlian. Globalisasi itu bukan semata-mata harus menguntungkan. Globalisasi itu bisa ngerugiin, ya. Misalnya nih, Freeport buka di Papua, and then dengan adanya Freeport buka di Papua, kemudian terjadi kerusakan lingkungan. Itu globalisasi nggak? Globalisasi, ya. Lalu misalnya Samsung buka di Bekasi, dengan adanya Samsung banyak warung ya, kemudian ekonominya jadi menggeliat. Ini positif poinnya. Globalisasi nggak? Globalisasi. Jadi globalisasi itu nggak harus serta merta tuh menyenangkan gitu. Globalisasi itu bisa jadi juga
challenging atau memberikan mudarat. Jadi sepanjang ada integrasi ya antara sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi di antar negara di seluruh dunia, so we call it globalization. Sampai di sini paham? Seorang Agnes Monica, itu dia globalisasi nggak? Saya kasih 3 bagi yang mau kasih komen. Barlian nanti di UTS-nya buat plus 3 ya. Pada saat UTS ya Barlian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, siapa yang mau jawab? Apakah seorang Agnes Monica pergi ke Amerika, pergi ke Jepang nyanyi, itu disebut globalisasi atau enggak? Iya, Bu. Kenapa? Coba Jovita bisa jawab enggak? Karena dia jadi berkarya bukan hanya dengan kayak bahasa Indonesia, Bu, tapi lebih ke pendengar internasional dengan bahasa Inggris. Oke, dia di mana nih? Di sosial, di politik, ekonomi, budaya, atau teknologi? Mungkin lebih ke sosial sama budaya dan teknologi juga sih. That's good. Jadi sepanjang ada keterkaitan di antara sosial ataupun politik atau ekonomi atau di antara salah satu aja, so we call it globalisasi. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi kalau Anda cuma jalan ya ke suatu negara itu nggak globalisasi karena nggak ada integrasinya. Nah, biasanya dipercepat oleh apa? Bisa dengan offshoring, bisa dengan outsourcing. Offshoring itu adalah apa? Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tapi bukan di home country-nya. Misalnya Freeport itu kan home country atau kantor pusatnya adalah di Amerika. Tapi dia melakukan activity di negara lain. Dia lakukan di Indonesia. Dan itu melakukan aktivitas di lokasi lepas pantai ya, dan orang-orangnya bukan dari orang negaranya, itu disebut offshoring. Outsourcing apa? Outsourcing itu adalah meng-hire orang masuk ke dalam organisasinya dan orang ini diutilisasi oleh perusahaan tersebut. Kenapa di-hire? Karena di perusahaan tersebut tidak ada yang capable atau mungkin kekurangan orang. Saya ini termasuk di outsource oleh Quick.Giant. Karena apa? Karena praktisi bisnis yang juga bersekolah ya edukasi dan punya kemampuan go across culture-nya bagus itu nggak banyak. Jadi saya yang di outsource oleh Quick.Giant untuk sharing knowledge mengenai international management. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, that's good. Nah, lalu saya akan coba membuat pandangan globalisasi itu apa sih? Ya, saya akan putarkan multimedia terkait dengan Did you know ini, yaitu globalisasi. Sebentar ya. Saya share sebentar.
udah lihat ya tadi ya seperti apa yang namanya globalisasi itu ya, rasanya kok begitu cepat ya perubahannya ya. Nah, lalu ini adalah salah satu dampak yang terjadi dari globalisasi ya. Saya coba diskusi sama anak-anak di sini ya. Kira-kira menurut Anda, ini kan saya ambil 3 nih ya, ada dari sisi ekonomi, ada dari sisi sosial, ada dari sisi teknologi ya. Kira-kira menurut Anda yang mau menjawab, langsung saya kasih 3. Saya lagi baik hati ini ya. Orang yang langsung volunteer untuk memberikan komen, saya langsung kasih plus 3 di UTS-nya. Siapa yang mengatakan teknologi yang the most important pada masa pandemi ini? Kalau mengatakan oke, teknologi, kenapa? Atau mungkin ada yang pilih, aku pilihnya ekonomi, kenapa pilih ekonomi? Atau aku pilihnya sosial, kenapa pilih sosial? Ayo, siapa yang mau kasih komen? Saya akan kasih 3 tambahan di UTS-nya. Anyone? Apakah pilih ekonomi, apakah pilih sosial, ataukah pilih teknologi di masa pandemi ini? Dan kalau pilihnya... Aku mau coba jawab. Oke, Grace. Oke, thank you, Grace. Yuk, kenapa pilihnya? Kamu pilih apa? Saya pilih teknologi, Bu. Oke, kenapa pilih teknologi, Grace? Karena apalagi di masa pandemi kayak sekarang, kalau sebelumnya kan kita belum ada Zoom, mungkin kayak video call atau telepon biasa ada di WhatsApp, tapi kan jumlahnya terbatas. Dengan ada Google Meet atau Zoom itu kan dia baru boomingnya pas pandemi. Nah, jadinya kita memungkinkan kita buat video call dalam jumlah yang banyak gitu, Bu, pesertanya. Dan berpengaruh banget. Oke, very good, Grace. Nanti taruh plus 3 ya di UTS-nya ya. Bu. Tidak ada jawaban yang salah dan kebenarannya jawaban Grace bagus. Anyone pilih yang bukan teknologi? Siapa? Ini mumpung dikasih nilai loh. Ibu, saya sebenarnya kayak kurang ngerti gitu Bu sama pertanyaannya. Oke, let me... Kayak maksud Ibu mana yang lebih itu kah atau gimana? Iya, saya ulangin lagi ya. Ketiga kita ngomong globalisasi, itu kan keterkaitan antara politika, ekonomi, sosial, teknologi, dan culture. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, lalu tadi saya udah kasih film multimedia betapa adanya globalisasi itu membuat percepatan yang sangat cepat gitu ya, lompatan-lompatan. Lalu ada 3 yang saya sorot dari political, teknologi, sosial, dan culture itu. Yang saya ambil adalah ekonomi, sosial, dan teknologi. Pertanyaan saya, kira-kira mana yang menurut Anda the most important di masa pandemi ini? Kalaupun Anda pilih salah satu, kenapa? Tadi Grace udah pilih teknologi karena dia bilang dengan masa pandemi ini mau nggak mau orang berubah kan dari offline ke online. That's very good jawabannya. Nah sekarang ada nggak di luar teknologi ini yang oh iya di masa pandemi ini butuh sosial misalnya, oh di masa pandemi ini butuh ekonomi, tapi kenapa? Nah ayo. Kalau saya sih ekonomi, Bu. Oke, kenapa alasannya ekonomi? Karena pas awal pandemi kan kita semua shock ya, Bu. Kayak seluruh dunia shock, Bu. Kayak bisnis yang offline tuh semua pada tutup, Bu. Terus kayak apalagi banyak dari orang yang punya bisnis itu umurnya sebenarnya udah bukan umur yang produktif gitu loh, Bu. Disitulah kayak justru kita kayak anak muda jadi terdongkrak sih menurut saya. Oke, jawabnya cukup bagus kan? Berarti pandemi ini membuat orang nih jadi aduh betapa sulitnya untuk mencari atau membuat dirinya tetap survive gitu kan ya.
Iya, Nah, Bu. dan banyak pengangguran gitu kan, yang anak muda sekarang masih cari terobosan-terobosan baru. Good. Ada lagi, nanti taruh tetap ya plus 3-nya ya di UTS-nya. Kalau Anda tidak taruh, saya juga lupa. Tapi ada sih catatannya nih biasanya. Ayo, siapa lagi yang mau kasih insight? Nggak ada yang mau nih, mumpung dikasih bonus angka. Saya Bu, pilih teknologi juga boleh tapi Bu. Siapa ini? Andrew? Andrew Iya, Bu. Niki? Oke, Iya, Bu. alasannya apa? Kalau menurut saya seperti yang telah dijelaskan tadi memang betul Bu alasannya. Tapi jauh lebih jauh daripada itu, menurut saya teknologi itu bisa mencakup dua komponen yang lain itu Bu, di bidang sosial sama di bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui sekarang kan banyak orang yang pada akhirnya mengkonversikan bisnisnya dari yang konvensional atau tradisional menuju ke digitalisasi. Dan itu sudah banyak diterapkan pada bisnis saat ini. Lalu yang kedua, kenapa bisa mencakup ke bidang sosial juga? Karena orang-orang kan sekarang susah untuk bertemu secara langsung gitu ya, Bu. Dan banyak fitur-fitur di internet mungkin yang membantu setiap masyarakat pada akhirnya bisa tetap terkoneksi satu sama lain. Jadi dengan adanya teknologi tuh bisa mencakup semuanya sih Bu kalau menurut saya. Jadi yang paling penting untuk saat ini mungkin teknologi sih Bu, selain kesehatan itu sendiri. That's very good. Keren jawabannya. Thank you ya Andrew. Makasih juga Bu. Saya kasih satu kesempatan lagi. Siapa yang mau kasih komen? Teknologi, ekonomi, atau sosial di masa pandemi dan kenapa? Ibu, tadi saya udah jawab. Boleh jawab lagi nggak, Bu? Nggak boleh, kan kamu udah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, next. Kasih kesempatan buat yang lain. Saya cari satu lelaki nih. Nggak ada yang mau jawab nih lelaki-lelakinya. Aduh. Siapa? Saya Michael. Michael, mana wajahmu? Ayo kamera on. Ya, Bu. Oke, yuk. Teknologi sama ekonomi udah diambil ya, Bu. Saya mau coba yang beda. Ya, Bu. Yang Yes. sosial. That's good. Kenapa kamu pilih sosial? Sosial. Ya, kalau kita lihat dari jauh dari tahun 2000 sampai sekarang kan emang sosial di Indonesia kan emang selalu berubah ya, Bu. Mungkin sebelum pandemi itu seperti yang Hendro bilang kan kita saling bertegur sapa saat Idul Fitri, mau saat Natal, mau saat apapun itu kan kita adain gathering bareng keluarga, bareng orang-orang dekat, bareng kerabat dan lain-lain. Tapi karena pandemi kan kita harus adaptif, jadi ikuti regulasi pemerintah, harus membatasi diri. Terus ada namanya protokol kesehatan yang tadinya kita leluasa ngobrol, sekarang jadi lebih diem, terus lebih kalau untuk yang pelajar itu kan tadinya senang untuk bergaul dengan sebayanya, terus bertukar informasi, bertukar pemikiran, ide, ataupun pembahasan politik lainnya. Cuman sekarang kan karena ada online, jadi lebih lebih gugup, terus lebih minder, lebih malu, lebih males atau mager kalau cuma online, jadi kita nggak bisa bertukar informasi lagi, jadi itu deh Bu. Nah, lebih ke sosial kalau saya sih Bu. Oke, good kan? Nah, maksud itu bagus, thank you ya Michael. Jadi sosial yang dimaksudkan Michael adalah lebih ke relationship gitu ya. Bisa nggak sosial yang lebih ke arah sifatnya itu bagaimana kita membuat berinteraksi dengan teman-teman community, itu juga part of sosial. Atau kita sosial yang lebih bersifat charity, itu juga bisa ya. Misalnya, masih ingat nggak ketika pandemi ini banyak banget, kemudian banyak tenaga nakes yang kena, terus banyak orang yang berbaik budi memberikan donasi. Itu kan part of sosial juga kan? Nah, jadi banyak linkage-nya, tapi yang dikatakan oleh Michael itu ke arah social relationship-nya. Thank you ya Michael ya. Oke, kita lanjutkan ya. Udah mulai berani-berani soalnya ini ngobrolnya ya. Oke, nah saya mau jelaskan. Misalnya tadi setelah udah dijelaskan oleh anak-anak di sini, yang terkait dengan ekonomi itu biasanya apa yang paling sering?
pergeseran pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau misalnya globalisasi yang terjadi di satu negara itu pasti akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, wellness, kesejahteraan, kemakmuran ya, itu dampak yang paling terkait dengan sisi positif daripada globalisasi. Kemudian sisi sosial ya, perluasan pendidikan, banyak orang yang tadinya tidak punya kesempatan belajar, dengan adanya globalisasi dari sisi sosial, maka diberikan kesempatan untuk belajar. Kemudian ada ekspansi, tadinya tuh cuma di kelas bawah, kemampuan mereka untuk purchasing buying power atau berbelanjanya itu sangat kecil. Dengan adanya globalisasi, dia bisa bekerja dan akhirnya level of status ekonomi sosialnya naik, gitu kan. Nah, kalau teknologi, tadi anak-anak sudah katakan bahwa ada adaptasi dan adopsi, tadinya dari offline ke online, kemudian yang paling sering terjadi adalah kemajuan di dalam internet selulernya, kemudian kecerdasan buatan, kemudian energi terbarukannya. Ini adalah beberapa dampak positif daripada globalisasi. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke anak-anak semua. Tadi ini kan dampak positif. Kira-kira globalisasi itu memberi dampak negatif enggak? Kalau iya, salah satu contohnya apa? Atau salah dua contohnya apa? Saya kasih yang pertama bisa menjawab dengan bagus, kenapa dan apa yang membuat globalisasi itu memberi dampak negatif. Saya kasih 5 di UTS-nya. Anyone? Karena nggak ada orang yang sudah jawab nggak boleh. Oke, Bu, sorry. Ayo yang kasih kesempatan untuk yang lain, biar yang lain juga berinteraksi. Ayo. 5 loh ini tambahan di UTS-nya. Ini keberaniannya kurang nih ya. Nggak ada yang berani. Ini nih Abeng. Mana wajahmu Abeng? Abeng mana? Kristina. Ya, Bu, ada. Ya. Oke. Kelas kita ini bukan cuma nama ya. Anda harus kamera on kalau di kelas saya. Timothy Erik. Oke, Regina Marta. Kamera on. Nyala, Bu, tapi laptop saya kameranya rusak. Christian Elki. Rifka Filia. Ayo. Kalau teman yang lain bisa, kenapa kalian nggak bisa? Saya boleh coba, Bu. Hah? Angelin, mana kameramu? Franski, Delvin Pangestu, William Budianto, Fauzan, Priscilia tadi izin. Margareta, mana nih kameranya? Oke ya, saya kembali ke sini ya. Nah, lalu tadi salah satu adalah teknologi. Teknologi itu benar-benar sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di dalam teknologi itu terjadi percepatan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi di segala ranah yang tadi political, ekonomi, sosial, teknologi, dan culture. Nah, kita lihat di sini bahwa ini dari research ya, dari research job survey World Economic Forum dikatakan bahwa tahun depan, tahun 2022, itu niat investasi perusahaan itu akan banyak yang terkait dengan analitik data dan terkait dengan entitas data. Dan paling banyak itu yang terkait dengan teknologi, terutama yang terkait dengan aplikasi robotik dan komputerisasi cloud. Nah, jadi nggak heran ya bahwa yang namanya teknologi ini benar-benar berperan penting untuk kemajuan suatu country atau memberi percepatan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Nah, tadi kan ada dia bilang, oh globalisasi itu maunya baik-baik. Enggak. Globalisasi itu bisa jadi pro atau support, tapi bisa juga kontra atau challenging. Nah, di sini dikatakan, ya, manfaat dari globalisasi itu salah satunya apa? Well, kesejahteraan. Jadi tadi saya katakan, kalau Samsung tuh buka misalnya di Cikarang, karyawannya ada 1.000 orang. Kira-kira Cikarang yang tadinya sepi itu jadi rame dan kesejahteraannya meningkat nggak? Meningkat, karena banyak orang yang tadinya nggak mau berdagang, akhirnya dagang. Banyak yang tadinya nggak ada hotel, jadi ada hotel. Berikutnya ada jobs, lapangan kerja lebih bagus. Kemudian teknologi, ya otomatis kalau misalnya ada perusahaan baru pindah ke satu negara, itu pasti teknologi itu mandatori. Nah, di sini ada benefit globalisasi adalah lower prices. Kenapa sih gara-gara ada globalisasi terus harganya jadi lebih rendah? Ada yang bisa jawab nggak? Saya bisa jawab, Bu. Oke, jangan Berlian lagi, yang lain. Oke, siap. Kenapa globalisasi ini memberikan efek harga lebih murah dari suatu produk? Halo? Saya, Bu. Oke, ayo Michael, silakan Michael, saya kasih 5 ini ya kalau bisa jawab. Teknologi kan sekarang udah mulai canggih tuh, banyak orang yang udah mulai berbisnis gampang lah bisa dibilang buka bisnis dalam dunia digital itu. Jadi banyak reseller yang sudah masuk, jadi harga itu semakin rendah karena orang-orang yang dari ibaratnya orang pertama itu udah mulai di dunia digital, Bu. Oke, good. Thank you, Michael. Ada pendapat lain nggak? Ini bagus, jadi banyak reseller, terus kemudian go digital, itu membuat harga dari suatu barang memang lebih murah. Ada ide lain atau pendapat lain bahwa globalisasi itu memberi harga yang lebih murah? Saya ada pendapat, tapi nggak usah dipertimbang, nggak apa-apa, Bu. Iya, saya boleh. mengutarakan nggak, Bu? Boleh, silakan Berlian. Menurut saya itu kenapa globalisasi bisa menekan menurut saya bisa menekan harga, karena yang pertama dengan ada globalisasi maka jalur transportasi global itu terbuka, Bu. Jadi kayak untuk untuk pengiriman jasa dan barang bisa lebih murah. Terus yang kedua ada dengan demand supply, Bu. Jadi kalau misalkan suatu negara ada demand-nya terpenuhi dan supply-nya disediakan, maka otomatis harga dan jumlah barang yang beredar itu ikut turun juga, Bu. Dari saya begitu, Bu. Oke, thank you, betul ya. Jadi dengan adanya globalisasi, otomatis transportasi, misalnya salah satu unit yang menjadi pendorong itu bisa membuat harga jadi lebih murah. Contoh kasus yang paling sederhana nih ya. Misalnya McDonald's ya, McDonald's itu mayoritas jualnya apa? Ayam. Nah, McDonald's itu kan kantor pusatnya di Amerika. Kalau dia mau buka di Indonesia, masa ayamnya dari Amerika? Nah, ayamnya tentu dari Indonesia. Ayam Indonesia dengan ayam Amerika lebih murah mana? Lebih murah dong ayam Indonesia, gitu kan? Nah, dengan dia beli ayamnya di Indonesia, kemudian racikannya dia buat standar dari McDonald, tentu harganya lebih murah. Jadi Anda kalau beli McDonald di Amerika itu jauh lebih mahal daripada Anda beli McDonald di Indonesia. Atau Anda beli McDonald di Singapura itu jauh lebih mahal daripada Anda beli McDonald di Indonesia. Itu adalah benefit dari globalisasi. Tapi ada loh dampak daripada globalisasi. Offshoring business service. Yang seperti tadi saya katakan, ada offshoring, mereka membuat suatu aktivitas bisnis bukan di home office-nya,
lalu diambillah semua orang-orang yang tenaga kerja murah, entah itu dari Thailand, entah itu dari Indonesia gitu ya, entah itu dari China, ditaruh di sana dan dipatoklah harga upah minimumnya. Nah, ini jeleknya karena si perusahaan berpikir, kamu kan pasti akan cari kerjaan dari saya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah trade atau defisit daripada trading yang makin tinggi. Dan karena setiap orang yang namanya ada perusahaan itu, ya, itu kan setiap orang pengen kerja di sana. Tapi yang namanya orang kerja itu kan nggak sedikit banyak. Nah, akhirnya kadang-kadang perusahaan tuh menerapkan upah atau tenaga kerja itu mendapatkan gaji yang rendah. Yang paling sering selain ini adalah environmental and social impact. Apa sih environmental and social impact-nya? Environmental and social impact-nya misalnya terjadi perusakan lingkungan gitu ya. Kemudian terjadi yang disebut dengan AIDS ya, karena pergaulan bebas. Ini salah satu yang membuat dampak buruk atau kritik atau challenge dari globalisasi. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Good ya. Nah, saya mau coba bagaimana globalisasi itu juga memberikan integrasi atau akhirnya satu atau beberapa negara tuh melakukan community-nya sendiri. Ya, misalnya mereka melakukan World Trade Organization ya. Nah, jadi kalau World Trade itu adalah beberapa negara yang membuat community sendiri ya, atau bergabung membuat community sendiri sehingga mereka memberi kemudahan bagi membersnya. Itu yang disebut dengan agreements dengan World Trade Organization. Tapi ada juga yang disebut dengan North American Free Trade Agreement. Jadi ini untuk Amerika Utara. Ada juga dengan European Union, the Asian Association of Southeast Asian Nation. Kemudian ada Free Trade Agreement of the America. Ini adalah community-community yang dibentuk antar negara untuk mempermudah mereka ketika terjadi transaksi ataupun skop-skop yang dirasakan bisa membuat mereka berinteraksi dengan lebih mudah, ya. Oke. Lalu selain ini kita mau lihat bagaimana world largest economy yang bisa berdampak ya gara-gara adanya globalisasi. Amerika nih kalau kita lihat di sini ya, Amerika ini kenapa bisa menjadi ranking 2 setelah China? Karena globalisasi membuat China itu bisa melakukan apa saja, termasuk fake product atau produk KW. Nah, sekarang ya yang namanya China, kemudian yang namanya India, itu tuh sebenarnya tanpa kita sadari bisa sangat-sangat membuat percepatan pertumbuhan di dunia. South Korea, ya Korea Selatan, ini adalah contoh-contoh saja sih ya yang saya mau jelaskan. Nah, kita sekarang jalan-jalan ya. Kita sekarang jalan-jalan ke Amerika nih ya. Nah, walaupun mungkin Anda udah pernah jalan-jalan actual, kemudian jalan-jalan virtual, sekarang kita jalan-jalan untuk melihat bisnis side-nya atau keterkaitan internasional dari beberapa negara di Amerika. Nah, kita lihat nih, Amerika tuh apa sih yang cukup cukup signifikan country-nya, ya. Saya coba dengan Amerika Utara dulu. Amerika Utara ini purchasing power-nya itu adalah kombinasi dari negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu pasarnya itu mendekati 12 triliun dolar Amerika. Hitungannya tuh serem banget ya, 12.000 triliun Amerika.
Kemudian kelebihannya adalah bahwa dia itu free market based economy. Dan ini membuat perusahaan-perusahaan swasta itu sangat tertarik untuk masuk di Amerika Utara. Karena free marketnya, tidak ada yang disebut namanya di sana monopoli. Itu ya. Kedua, kalau kita mau jalan-jalan ke Amerika itu paling enak tuh jalan-jalan di mana? Amerika Serikat, United States of America. Di sana itu pertumbuhan pasarnya itu lukratif, meledak-ledak ya. Dan di sana itu membolehkan siapa saja untuk investasi di Amerika. Nggak ada tuh dibilang tuh, oh orang India tuh nggak boleh di Amerika. Oh, orang Indonesia tuh, orang Bekasi tuh nggak boleh di sana. Enggak. Sepanjang Anda bisa survive di Amerika, you can do untuk ekspansi ke Amerika. Kenapa orang pilih Amerika? Karena mereka ini mendominasi pasar di luar Amerika, terutama Eropa dan Asia. Jadi jangan heran kalau Amerika itu benar-benar negara yang selain adidaya juga punya hak veto, bahkan bisa merekomen negara lain itu harus beli dari mana. Itu ya, dibilang tuh negara adidaya. Nah, negara di Amerika yang cukup ramah itu adalah Kanada. Dan ini adalah partner yang paling besar dari Amerika Serikat. Waktu Donald Trump berkasus, itu banyak sekali warga negara Amerika pindah ke Kanada. Mereka tuh nggak terlalu suka dengan nuansa Amerika pada saat itu. Dan biasanya most of perusahaan-perusahaan di Kanada itu owned by siapa? Amerika. Dan nuansa bisnis environment di Kanada itu more or less tuh mirip sekali dengan di Amerika. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ada yang mau bertanya enggak sampai di sini? Atau cukup paham? Halo? Christian Elki, cukup paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke Meksiko. Meksiko ini adalah negara Latin Amerika yang cukup kuat, ya, cukup kuat dan cukup besar dan cukup dianggap sebagai negara yang bisa mensupport Amerika Serikat. Makanya di sini disebut very strong untuk industri maquiladora-nya dan merupakan ajang perdagangan Eropa dan Asia. Dan pasar di sana itu menjadi sangat kompetitif sebagaimana layaknya pasar-pasar di Asia dan Amerika Serikat. Lalu orang suka tanya, apa sih itu maquiladora? Maquiladora itu namanya itu memang berasal dari maquila, yaitu pabrik yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Mereka buat di sana, dirakit di Meksiko, nanti dikembalikan atau dijual kembali di Amerika. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang ada di Meksiko ini miliknya orang-orang Amerika. Jadi dioperasikan oleh siapa? Oleh orang-orang Meksiko. Ada nggak orang Asia di sana? Ada nggak orang Amerika sendiri di sana? Ada. Tapi ditaruhlah perusahaan itu atau produk itu diproduksi di Meksiko karena murah lah salah satu ya. Dan kemudian orang-orang di sana juga cukup mempunyai kemampuan yang bagus. Oke. Lalu kita masuk ke negara yang agak kurang bagus dari sisi ekonominya. Tapi getting better. Yang pertama saya ambil dari bawah tuh Brazil. Brazil itu relatif sebenarnya sudah mulai bagus, sudah mulai stabil. Ya. Nah, ini salah satu negara yang sebenarnya sangat-sangat potensial di Amerika. Dan bahkan beberapa kali Piala Olimpiade itu dilakukan di Brazil. Ya. Nah, kemudian South America. South America ini salah satu negara yang memang agak challenging. Hutangnya banyak,
inflasinya banyak, dan ini membuat negaranya ini secara perdagangan ya harus di-challenge supaya terjadi peningkatan. Ya, Amerika Selatan. Terus kita masuk ke negara lain ya, yaitu Eropa. Nah, Eropa ini yang paling terkenal adalah European Union. Kenapa sih European Union ini menjadi sangat-sangat dikenali, dipopulerkan? European Union ini dibuat oleh beberapa negara yang mencoba untuk membangun komunitas supaya apa? Supaya tidak terjadi penurunan dari sisi ekonomi. Karena pada saat itu most of negara-negara yang ada di UK itu mengalami krisis ekonomi. Salah satunya adalah Irlandia dan Yunani. Makanya dibuat asosiasi European Union supaya nanti mereka ini bisa saling membantu, saling mensupport. Jadi hambatan antar negara itu bisa diselesaikan, kemudian mereka bersatu dan mereka melakukan akuisisi, aliansi maupun R&D-nya itu menjadi kooperatif. Hanya saja memang ada kendala terkait dengan negara-negara yang komunis, ya terutama yang ada di Eropa Timur. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kita masuk ke Rusia. Rusia ini negara yang spesifik sebenarnya. Kenapa spesifik? Karena Rusia ini dulunya adalah negara yang sangat-sangat concern terhadap scientist style. Jadi mereka tuh sangat senang yang berbau-bau very scientific. Misalnya teknologi nuklir, angkasa luar, gitu ya. Tapi sejak terjadi krisis moneter, kemudian terjadi perpecahan, dan terbentuklah Rusia, ini sudah mulai diminimalisir. Makanya di Rusia itu dilakukan pembongkaran kontrol harga dan privatisasi, kemudian keanggotaan dana moneter itu juga dilakukan, kemudian kejahatan dan ketidakpastian politik itu juga berusaha dihindari. Nah, hal lain di luar Eropa yang cukup dikenal agak-agak bermasalah atau political uncertainty-nya cukup tinggi yaitu Hungary, Czech Republic, dan Polandia. Jadi Anda kalau mau pergi ke salah satu dari negara ini, pikir-pikir dulu ya. Oke. Lalu kita masuk dong sekarang ke Asia. Nah, Asia itu seperti apa ya? Salah satu contoh yang paling nanti kita akan sering bahas yaitu China. Kenapa sih China sering dibahas? China itu seperti kayak buah si malakama ya. Jadi menguntungkan banyak pihak karena mereka tuh sangat cepat dari sisi belajar teknologinya dan sangat cepat untuk membuat satu terobosan baru. Tapi di satu sisi itu cukup merugikan karena kemampuan mereka untuk membuat suatu produk yang bagus itu ternyata dilakukan untuk produk-produk yang bajakan atau fake. Makanya di sini yang namanya masalah terkait dengan pengangguran, ya, kemudian yang terkait dengan fake product, itu biasanya ya berusaha untuk tidak terlalu diekspos, tapi dalam quote and quote seolah-olah pemerintah membiarkan itu menjamur. Supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonominya itu bisa menekan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi maupun pengangguran. Nah, hal apa yang paling challenging? Terutama adalah pembajakan produk. Kemudian nilai mata uang. Dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung perusahaan yang ada di China sendiri. Jadi nanti kita akan banyak sekali membahas terkait dengan China.
Kemudian negara di Asia yang juga cukup sering jadi perhatian, sebentar ya. Yaitu Singapura ya. Anda kalau lihat Singapura itu ya, apa sih yang membuat dia sangat-sangat maju dibandingkan negara ASEAN lainnya? Satu, Karena tempatnya, Bu. karena tempatnya bisa. Tapi Indonesia bukannya tempatnya lebih bagus daripada Singapura? Regulasi internasional mereka, Bu. Jadi kayak yang pernah saya dengar, kenapa banyak orang mau transit di Singapura? Yang pertama, fasilitas dan kayak berhubungan dengan pajak dan segala macamnya lebih kompetitif, Bu, lebih bersaing dibanding Indonesia yang saya dengar ya, Bu, dari pengalaman saya juga, Bu. Oke, terima kasih. Good. Salah satu lagi yaitu adalah success story. Mereka tuh leaders yang cukup punya integriti yang bagus. Leaders yang integritinya bagus biasanya itu memberikan kemajuan bagi negara tersebut. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian untuk negara berkembang lainnya yang cukup pesat pertumbuhannya adalah Taiwan. Waktu pandemi, Taiwan itu tuh tingkat kematian itu kecil sekali, bahkan tidak ada yang namanya WFH. Padahal negara ini dipimpin oleh perempuan ya, tapi cukup sophisticated. Nah, Anda kalau pengen kepoin, cari tahu di Google apa sih yang membuat Taiwan ini menjadi sangat maju. Tuh ya, apakah karena pemimpinnya atau karena di sana banyak petroleum refining atau komputernya cukup maju atau bankingnya yang Taiwan ya. Lalu kita lihat berikutnya adalah negara yang secara country similarity-nya cukup dekat atau cukup kental, yaitu Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kenapa tiga ini didekatkan? Yang pertama adalah memang population base-nya itu besar, kemudian mirip dari sisi natural resource-nya ya. Di Malaysia ada kelapa, di Indonesia ada kelapa, di Thailand ada kelapa gitu ya. Kemudian tenaga kerjanya tidak mahal, kemudian tentu akan memberikan attractiveness kepada investor dari luar. Ini adalah contoh yang bisa dilakukan ketika misalnya ketiga negara ini, Thailand, Malaysia, Indonesia itu melakukan engagement. Ya. Nah, lalu kita masuk ke berikutnya adalah India. Anda kalau mendengar kata-kata India itu apa yang terpikir di pikiran Anda? Saya mau tanya di sini dengan Calvin. Calvin, wajahmu mana Calvin? Oh, udah kelihatan ya, gelap Bu. ya. Kira-kira kenapa India ini merupakan negara yang cukup menarik juga bagi investor? Kalau dari yang saya tahu, India itu kan masih lumayan agak sederhana negaranya ya, Bu. Jadi kayak kalau misalnya negaranya diinvest terus berkembang, kemungkinan mereka dapat keuntungan juga, Bu. Keuntungannya dari mana? Kalau misalnya ekonomi mereka meningkat gitu, Bu. Jadi ada berpengaruh ke mereka investor juga. Oke. Nah, ini jawaban nggak ada yang salah ya, tapi lebih ke arah nanti setelah membuat jawaban ini nanti kepoin ya India ini ya.
ini populasinya cukup besar, betul. Tapi Anda tahu nggak sih, yang namanya teknologi digital itu tuh orang India tuh paling suka. Di tempat saya, di perusahaan saya, di perusahaan tempat saya bekerja, American Company, itu rata-rata orang IT-nya tuh orang India. Bahkan kalau Anda lebih jauh sedikit ke Silicon Valley, itu orang-orang terkenal yang mampu membuat program software itu adalah orang-orang India. Itu ya. Dan menarik bagi investor AS dan Inggris karena apa? Karena mereka relatif well educated, kemudian mereka ini orang yang mau belajar dan orang yang sangat nasionalismenya tinggi. Kalau bisa pakai mobil India, ngapain pakai mobil Jepang? Nah, itu prinsip mereka. Oke, kemudian kita masuk ke Middle East dan Central Asia. Kenapa kita masuk ke sana? Supaya Anda nggak punya pikiran jelek bahwa Middle East itu cuma orang pakai sorban gitu, terus ke padang pasir. Enggak. Middle East dan Central Asia itu cadangan minyaknya itu paling besar. Paling besar dan kemungkinan besar ini yang membuat Middle East ini sangat-sangat kaya dan makmur. Dan geopolitik dan agamanya memang cenderung agak kurang stabil, ya. Tapi di satu sisi mereka masalah ekonomi yang terus berlanjut ini juga masih terjadi, terutama untuk negara-negara yang tinggi tingkat terorismenya atau tinggi dari sisi kemampuan mereka untuk melakukan negosiasi yang optimum. Maunya berantem melulu misalnya. Nah, ini untuk Middle East dan negara Central Asia. Saya mau kasih tunjuk Eropa. Enak ya kita ya, jalan-jalan dari Amerika, Asia, China, gitu. Sekarang kita ke jalan-jalan ke Afrika. Sorry ya. Nah, Afrika ini kalau Anda lihat ya, kenapa Afrika ini nih menjadi titik perhatian. Karena Afrika itu adalah negara yang sangat berkembang, tapi berkembangnya itu di ambang batas yang agak-agak mengkhawatirkan. Padahal Afrika itu sumber daya alamnya tinggi sekali loh, cukup banyak. Berlian itu yang karatnya tinggi, mungkin Anda tahu atau nanti tanya sama orang tuanya, itu berlian di Afrika itu sangat-sangat bagus. Kemudian penduduknya ini yang agak ribet. Punya suku 3.000 dan bahasanya 1.000. Kalau penduduknya itu 3.000 bahasanya 1.000, kira-kira menurut Anda itu akan memberi potensi kemakmuran atau enggak? Atau malah muswahatan? Saya mau minta jawaban dari Christina. Silakan Christina. Tadi pertanyaannya gimana, Bu? Nggak dengar dong. Coba temannya yang lain yang dengar. Muhammad dengar pertanyaannya? Muhammad Adrian? Iya, Bu. Apa pertanyaannya? Coba kasih tahu ke Christina. Tadi saya juga lupa sih, Bu, pertanyaannya. Oke. Lufiani, pertanyaannya apa? Coba kasih tahu ke Christina. Nggak kedengeran, Lutfiani? Oke, saya kasih pertanyaan baru deh. Kenapa
Afrika itu menjadi negara yang tidak berkembang, padahal sumber dayanya cukup banyak. Christina, ayo jawab. Mungkin karena faktor kemiskinannya ya Bu, sana Bu. Jadi orang-orangnya nggak berkembang. Kalau kita miskin, itu biasanya kita pengen keluar dari zona miskin itu. Benar nggak? Dan itu membuat orangnya berkembang. Jadi kemiskinan belum dianggap jadi trigger. Ayo, kenapa tidak berkembang? Ibu boleh saya coba jawab nggak? Boleh. Kalau menurut saya, karena budayanya di sana sangat kental banget ya Bu. Jadi kayak banyak dari mereka tuh defensif untuk perubahan seperti teknologi itu aneh menurut mereka. Terus? Jadi negaranya sulit untuk berkembang sekalipun sumber daya mereka sebenarnya bisa berkali-kali lipat lebih banyak atau berkali-kali lipat lebih menguntungkan buat mereka, tapi mereka defensif buat kayak diatur gitu, Bu. Terus? Yang menurut saya bikin Afrika mungkin kurang berkembang, Bu. Sama aja kayak kita di Indonesia, mungkin di pedalaman-pedalaman yang belum orang masukin itu susah banget kan Bu buat diajak ya maju seperti kota-kota lainnya gitu. Nah, Anda tahu ya, terima kasih ya. Terima kasih Jovita. Nah, kenapa negara Afrika itu tidak maju ya padahal sumber dayanya tinggi? Salah satu adalah pendidikan mereka. Ya, tadi kemiskinan, kelaparan, buta huruf. Anda paling gampang ya digoyang atau dihasut atau diindoktrinasi ya kalau Anda itu satu, miskin. Kedua, kurang pendidikan. Nah, itulah yang terjadi di Afrika sekarang. Jadi karena mereka miskin, kurang edukasi, nggak tahu bahwa belajar itu penting, jadi akhirnya terjadi yang disebut dengan instability dan akhirnya menjadi satu negara yang sangat-sangat miskin. Apalagi mereka itu sukunya 3.000 suku, bahasanya 1.000 bahasa. Bayangkan orang miskin, kurang pendidikan, lapar, emosi, jadi kerjanya tuh bertengkar melulu, konflik melulu. Jadi nggak heran kalau Afrika ini menjadi challenging untuk dibuat menjadi satu negara yang maju. Paham ya? Itu sebabnya supaya orang itu bisa sukses, yang pertama itu memang harus mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan kebodohannya. Oke. Sekarang kita lihat nih, negara yang sangat kompetitif. Ternyata negara yang sangat kompetitif itu Singapura. Karena apa? Karena mereka itu tahu bagaimana meningkatkan competitive advantage, keunggulan bersaingnya. Ada Indonesia nggak di sini nomor berapa? Nggak ada ya, nggak ada. Malah ada nomor 2 Hong Kong. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bagaimana pengaruh daripada globalisasi dan keterkaitan internasional. Nah, karena minggu depan itu adalah sesi pertama untuk grup presentasi, ya, saya mau menjelaskan mengenai soal-soal yang ada di sini. Pertama,
bagaimana globalisasi memengaruhi wilayah dunia yang berbeda. Apa sih manfaat dan kerugiannya? Nanti anak-anak dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini biasanya saya keluarkan di dalam UTS. Jadi perhatikan baik-baik soal-soal yang ada di setiap sesi, kemudian perhatikan baik-baik juga kasusnya, biasanya nanti saya akan buat di UTS. Sudah pasti dijawab, sudah pasti pernah dijawab. Jangan gini, ini dibuat soalnya kayaknya nggak pernah dibahas ya. Enggak. Karena saya tahu dan saya buat checklist mana yang udah saya jawab, mana yang belum didiskusikan. Pertanyaan kedua, kenapa MNC tertarik pada Amerika Selatan, India, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika, dan negara-negara berkembang? Ada yang mau bantu jawab nggak ini? Mengapa multinational company tertarik pada Amerika Selatan, India, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika, dan ini? Nah, kalau tidak ada yang mau, kita akan buat ini sesi diskusi hari ini, ya. Sesi diskusi hari ini, yang nomor 1 akan digarap oleh pria, nanti yang memberi jawaban diwakilkan oleh 2 orang pria, yang nomor 2 diambil oleh wanita, yang akan menjawab nanti diwakilkan oleh 2 wanita. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalian boleh kamera off, nanti seluruh wanita itu saya kasih koordinatornya adalah saya tentukan nanti ya, yang wanita. Yang pria juga saya tentukan ada 2 koordinatornya. Nanti koordinator berhak memilih timnya untuk presentasi. Paham ya? Jadi yang saya pilih itu hanya sebagai koordinator. Tapi yang berhak menentukan siapa yang presentasi itu si koordinatornya. Pertanyaannya adalah yang tadi ini, nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 untuk pria, yang nomor 2 untuk wanita. Sampai di sini paham? Nah, saya kasih waktu untuk ini cukup 15 menit, nanti dari setiap perwakilannya itu yang membuat rangkuman jawaban. 30 menit deh, nanti dibuat di PowerPoint. Saya tunggu dari sekarang. Ada pertanyaan nggak sebelum kita? Jadi kita bikin PPT dulu,